Kembali lagi kita di mata kuliah menggambar teknik. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan gambar konstruksi. Walaupun ini tidak ada di materi handoutnya, tapi saya rasa kalian perlu untuk tahu gambar-gambar apa saja yang nanti kita akan temui setelah kita terjun langsung di lapangan atau langsung menangani sebuah proyek konstruksi. Nah, yang pertama di sini ada berapa jenis gambar sih kalau kita di konstruksi itu. Yang pertama kita mengenal ada yaitu DED atau Detail Engineering Design. DED ini bukan gambarnya sih DED namanya, tapi DED itu dia berupa sebuah dokumen yang di dalamnya itu terdapat gambar rencana. DED itu kita sebut bisa dia sebagai produk dari konsultan perencana, yang itu bisa digunakan sebagai acuan dalam membuat sebuah gambar kerja detail konstruksi sebuah bangunan. Jadi bukan gambar DED namanya, tapi DED itu sebuah dokumen dia. Ingat itu. Jadi di dalam dokumen DED itu ada gambar rencana. Lalu yang kedua ada shop drawing atau gambar kerja. Shop drawing itu adalah gambar teknis lapangan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan. Shop drawing ini dibuat oleh kontraktor atau subkontraktor. Nanti shop drawing ini sebelum dia menjadi acuan untuk melakukan pekerjaan di lapangan itu harus terlebih dahulu ada persetujuan dari konsultan pengawas atau MK manajemen konstruksinya atau owner untuk disetujui. Kalau sudah disetujui berarti itu sudah bisa menjadi acuan untuk kita melakukan pekerjaan di lapangan. Yang ketiga ada as-built drawing. As-built drawing itu adalah gambar ulang yang sesuai dengan kondisi lapangan yang telah selesai dikerjakan. Oke, berarti ada 3 di sini jenis gambar konstruksi itu. Yang pertama ada gambar rencana, yang kedua ada gambar kerja atau shop drawing, yang ketiga ada as-built drawing. Nanti kita bahas lebih mendetail satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang DED, Detail Engineering Design. Jadi yang pertama itu ada gambar detail bangunan atau BSD bisa terdiri dari gambar rencana teknis. Gambar rencana teknis itu meliputi arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal, serta tata lingkungannya. Lalu di DED itu ada nanti rencana anggaran biaya atau RAB, yaitu perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar. Yang ketiga di DED itu ada rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Nah, di RKS ini itu mencangkup persyaratan mutu, kualitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material, dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib diikuti oleh penyedia pekerjaan konstruksi. Jadi dokumen ini ya inilah isinya. 3 ini ada gambar, ada RAB, ada RKS. Inilah yang nanti dibuat oleh konsultan perencana. Itu untuk selanjutnya sebagai dokumen yang akan ditenderkan. Sebagai acuan berarti untuk kontraktor itu menawar pekerjaan. Nah, di sini coba kita bahas kalau berdasarkan fungsinya. Gambar rencana itu ya fungsinya sebagai acuan awal untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Sebagai acuan, yang kedua sebagai acuan dalam penyusunan RAB dan RKS dalam sebuah dokumen DED. Itu dia fungsinya. Kalau kita lihat berdasarkan pembuat dan waktu pembuatannya, itu gambar rencana itu ya dibuat oleh konsultan perencana atau konsultan desainnya. Dibuatnya saat proses perencanaan sebuah proyek konstruksi. Gambar rencana dibuatnya dalam proses nanti
dalam proses perencanaan proyek itu dia dibuatnya. Yang kedua ada gambar kerja. Kalau kita lihat berdasarkan fungsinya, yang pertama shop drawing itu ya berfungsi atau berperan sebagai media komunikasi antara perencanaan dan pelaksanaan, berisi tentang detail dan pembuatan komponen konstruksi dan digunakan pada proses instalasi untuk mempermudah proses pemasangan. Jadi kalau kita lihat penjelasan pertama itu, maksudnya itu dari gambar rencana itu biasanya ada beberapa gambar yang belum detail. Nah, dari gambar rencana itulah yang nanti makanya dibilang media komunikasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Jadi di lapangan nanti gambar yang kita peroleh dari konsultan perencana itu, itulah yang akan dibuat lebih detail, entah di sana terkait ukurannya, terkait material yang dipakai, itulah yang nanti dibuat lebih detail oleh drafter. Nah, setelah gambar shop drawing ini selesai dibuat oleh drafter, nanti harus ada persetujuan dari konsultan pengawas atau konsultan perencananya bahwa gambar yang dibuat itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Setelah sudah ada persetujuan, berarti nanti baru bisa gambar yang dibuat oleh drafter itu, shop drawing ini, sebagai acuan kita melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, pembuatan shop drawing ini merupakan bagian terpenting dari proses konstruksi karena yang pertama, shop drawing berperan sebagai acuan yang jelas dan detail bagi pelaksana di lapangan agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan pekerjaan ulang atau rework dan pembengkakan waktu dan biaya. Jadi, kalau gambar perencana yang belum detail itu kita pakai acuan di lapangan, yang nggak isi ukuran misalnya, ukurannya kita kira-kira di lapangan ternyata tidak sesuai, nanti dari pihak owner dan konsultan pengawas dia tidak terima, apa yang kita sudah kerjakan ya disuruh bongkar, ya kan kita yang rugi. Makanya itulah yang fungsinya dibuat shop drawing. Jadi memperjelas dulu apa-apa yang belum jelas di dokumen perencanaan, nanti setelah disetujui baru menjadi acuan. Yang kedua, shop drawing dapat membantu kegiatan pengendalian pada kegiatan perhitungan terhadap kebutuhan jumlah, volume material sehingga optimalnya ketepatan perhitungan biaya dan pembelian suatu material. Nah, seperti tadi, kalau dia di perencanaan belum kelihatan ukurannya, kita juga sulit untuk menghitung kebutuhan atau volume material yang akan dipakai. Kalau shop drawing sudah dibuat, ukurannya sudah jelas, material apa yang dipakai, dari sana kita sudah bisa di lapangan itu meng-cross check volume yang ada di dokumen, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu sebagai acuan nanti kita mengorder satu material untuk dipakai melaksanakan pekerjaan itu. Oke, kalau kita lihat berdasarkan pembuat dan waktu pembuatannya, shop drawing itu dibuat oleh kontraktor pelaksana berdasarkan gambar rencana. Kalau tadi gambar rencana dibuat konsultan perencana, kalau shop drawing dibuat oleh kontraktor yang mengerjakan proyek itu. Ya, shop drawing yang telah dibuat harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas atau MK dan juga owner sebelum shop drawing didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu site manager atau SM dan supervisor atau pelaksana lapangannya. Seperti tadi alurnya. Jadi dari shop drawing yang dibuat oleh drafter itu ya harus ada persetujuan dulu, baru kita bisa melanjutkan untuk melakukan pekerjaan di lapangan berdasarkan gambar yang disetujui itu atau gambar shop drawing itu. Kalau waktu pembuatannya ya dibuat selama proses pelaksanaan pekerjaan sebagai acuan pekerjaan di lapangan. Jadi selama proses proyek itu berlangsung ya itu prosesnya terus dia dari gambar perencana dan kondisi lapangan tentunya nanti banyak penyesuaian itu. Dari
penyesuaian itu yang kita buatkan gambar kerja atau shop drawingnya. Di setiap pekerjaan nanti ada penyesuaian, langsung dibuat shop drawing, langsung dia melewati proses tadi, digambar oleh drafter, setelah diperiksa atau disetujui oleh konsultan pengawas dan owner, baru kita bisa lanjutkan sebagai acuan untuk pekerjaan di lapangan. Prosesnya seperti itu dia. Tiga adalah gambar as built drawing. Kalau dilihat berdasarkan fungsinya, as built drawing berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan yang terjadi antara gambar rencana, shop drawing, dan realisasinya. Jadi antara gambar rencana kemungkinan ada perubahan, dibuatkan shop drawing. Di shop drawing setelah dilaksanakan ternyata tidak bisa, misalnya tidak sesuai shop drawing, berarti ada perubahan lagi. Nah, itulah yang akan digambar menjadi as built drawing. Nah, as built drawing ini berguna untuk pengelolaan fisik satu proyek setelah pelaksanaan konstruksi diselesaikan. Pembuatan as built drawing akan mempermudah kontraktor dalam merekap semua perubahan yang terjadi sebagai amandemen atau adendum terhadap dokumen kontrak asli. Yang kedua, as built drawing itu berfungsi sebagai acuan jika ada perbaikan di kemudian hari. Pihak yang akan melaksanakan perbaikan atau perawatan dapat mengetahui kondisi nyata bangunan dari gambar as built drawing. Biasanya as built drawing ini lebih sering dibutuhkan oleh para teknisi mechanical electrical karena mereka yang akan sering melakukan kegiatan perawatan atau maintenance. Tapi terkadang teknisi sipil dan arsitek juga memerlukan, karena kemungkinan nanti ada proses renovasi atau perluasan dari bangunan itu. Jadi perlu untuk dilihat gimana sih gambarnya dari gedung yang sudah terbangun itu. Kalau kita lihat berdasarkan pembuat dan waktu pembuatnya, as built drawing itu dikerjakan oleh kontraktor, masih menjadi tanggungan kontraktor di akhir proyek konstruksi. Jadi setelah proyek berakhir itu semua pekerjaan itu di cross check dari shop drawing yang ada. Kalau ada perubahan lagi ataupun tidak, itulah yang nanti dituangkan menjadi gambar as built drawing. Kira-kira itu dia perbedaannya. Kalau bisa kita rangkum lagi, gambar rencana itu dibuat saat proses perencanaan, dibuat oleh konsultan perencana. Lalu shop drawing dibuat oleh kontraktor berdasarkan gambar rencana sebagai acuan melaksanakan pekerjaan di lapangan. Yang terakhir ada as built drawing, yaitu dibuatnya oleh kontraktor di akhir proyek konstruksi. Itu acuannya dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan. Apa yang terbangun itu yang digambar. Itu as built drawing. Oke, coba kita lihat di sini salah satu contoh biar kalian lebih bisa mengerti. Di sini bisa kalian lihat ada gambar rencana sanitasi. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Di sini ada speed tank, ada resapan, ini keterangannya. Ini speed tanknya, ini resapan. Ada pipa air bersih yang warna ungu. Ada pipa air buangan warna kuning. Ada pipa air kotor warna biru. Ini gambar rencana dia. Tanggaplah ini gambar rencana. Posisinya seperti ini dia. Jadi ada kamar mandi, di sini ada kloset, ada wastafel di dapur, ada kloset, ada batap, ada wastafel. Ini jalurnya sudah ditentukan. Ini jalur pipanya. Seperti ini. Nah, ini gambar rencana. Kita lihat selanjutnya. Lalu ini dia shop drawingnya. Jadi kalau kita lihat di shop drawing ada perubahan. Jadi di kamar mandi ini yang awalnya klosetnya di posisi di bawah di sini, berubah menjadi posisinya di sini.
Nah, sama kamar mandi di sini juga awalnya klosetnya di sini dipindah menjadi di sini. Kalau di shop drawing kemungkinan perubahan itu ya dari owner atau dari kondisi lapangan tidak memungkinkan, tapi ini sebagai contoh aja. Jadi perubahannya seperti itu dia. Di dapur awalnya wastafel-nya di sini tapi dipindah menjadi di pinggir di sini. Nah, itu dia shop drawingnya. Jadi dari gambar rencana yang ada itu ternyata setelah dilihat kondisi lapangan atau setelah ditinjau oleh ownernya kembali, dia pinginnya ada perubahan di posisi kamar mandi, di klosetnya, sama di posisi wastafel dapur. Jadi di sana disesuaikan digambar menjadi shop drawing seperti ini dia. Nah, kalau kalian lihat ya perbedaannya seperti tadi itu. Awalnya klosetnya di sini, jadi di sini. Awalnya di sini, jadi di sini. Wastafelnya awalnya di tengah-tengah, jadi di pinggir. Nah, di shop drawing ini ketika sudah dilaksanakan, dia dilaksanakannya sesuai gambar shop drawing ini, berarti di gambar as-built drawing ya tetap seperti ini dia nanti gambarnya. Kalau ternyata setelah dilaksanakan, misalnya ini wastafel tidak bisa dipindah dia ke pinggir, harus tetap di tengah-tengah. Jadi di as-built drawingnya ya nanti berubah lagi di sini dia posisinya ini. Jadi kelihatan ya perubahannya antara di rencana, di shop drawing dan di as-built drawing. Yang perlu kalian perhatikan lagi di sini, jadi perubahan itu bisa kita lihat nanti dokumennya setelah proyek itu selesai dia. Nanti bisa dibandingkan di perencanaannya seperti apa, setelah dilaksanakan seperti apa dia jadinya. Seperti itu sih gininya, alurnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini contoh sederhananya, hanya pemindahan alat-alat saniter di kamar mandi. Kalau kita di proyek nanti setelah berkecimpung di proyek ya pasti nanti perubahan-perubahan itu akan selalu ada atau lebih kompleks lagi dia. Bisa jadi nanti kalau misalnya ini rencana seperti ini, ownernya ternyata setelah dia di lapangan berpikir ulang lagi, kolam renangnya diputar ya posisinya, itu bisa nanti berarti nanti ada penyesuaian lagi di di shop drawing itu sebagai acuan kita melakukan pekerjaan. Kalau as-built drawing nanti bisa ngacunya ke shop drawing, tapi yang paling tepat as-built drawing itu mengacunya apa yang sudah terlaksana atau sudah terbangun di lapangan, yaitu yang akan digambar lagi gitu. Jadi dia as-built drawing itu menjelaskan apa yang kondisi real yang sudah dikerjakan oleh kontraktor. Itu tertuangnya di as-built drawing. Mungkin kira-kira seperti itu perbedaan antara 3 gambar itu, ada gambar rencana, gambar kerja atau shop drawing, dan as-built drawing. Semoga bisa dipahami, karena ini juga penting untuk kalian nanti supaya bisa terbayang gambar-gambar itu apa saja sih gitu. Kalau yang sekarang kalian sedang buat ya itu namanya nanti gambar rencana. Oke, semoga materinya bisa dipahami. Mungkin sampai di sini yang saya paparkan. Sampai jumpa nanti di materi selanjutnya. Terima kasih.